Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan membahas kejadian yang berawal dari fitnah yang sangat besar yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah, zamannya Abu Bakar, bahkan zamannya Umar. Fitnah yang menjadikan peristiwa perang yang dinamakan Perang Jamal antara dua kubu Ali dan kubu Aisyah bersama Tolhah dan juga Zubair. Seperti yang kita ketahui, pada akhir Khalifah Utsman bin Affan terjadi fitnah, yaitu fitnah Sabaiyah yang berujung pada pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman terbunuh oleh orang Khawarij yang dipimpin orang-orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Saba. Setelah terbunuhnya Utsman, masa kekhalifahan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pada masa awal kekhalifahan Ali, Tolhah dan Zubair meminta kepada Ali untuk mengusut siapa pembunuh Utsman dan meminta kepada Ali agar segera ditangkap dan diberi hukuman orang yang telah membunuh Utsman. Tetapi Ali sebagai khalifah yang baik, seorang yang alim, menolak permintaan Tolhah dan Zubair dengan alasan Ali memiliki ijtihad sendiri, tidak ingin Madinah menjadi kacau, dan menghendaki persatuan kaum muslimin itu nomor satu, karena pada waktu itu kondisi belum aman untuk memecah kasus pembunuhan Utsman. Tolhah dan Zubair terus meminta kepada Ali untuk menangkap pembunuh Utsman, tetapi Ali menolak dan mengatakan ketidaksanggupannya. Maka marahlah Tolhah dan Zubair meninggalkan Madinah. Mereka pergi ke Mekah bertepatan pada musim haji untuk menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tolhah dan Zubair meminta kepada Aisyah agar Ali segera memproses para pembunuh Utsman. Kemudian Aisyah pun setuju dengan usulan Tolhah dan Zubair. Akhirnya, tiga orang ini beristihad pergi ke Basrah untuk meminta pendapat kepada penduduk Basrah dan Kufah. Kalau di Syam sudah jelas Muawiyah satu pendapat. Ali pun mendengar ada pergerakan tiga orang mulia ini. Pada waktu itu Ali masih berada di Madinah. Ali hendak berangkat tetapi dilarang oleh putranya Hasan dengan banyak pertimbangan. Jangan sampai meninggalkan Madinah karena kota tanpa pemimpinan itu akan rusak. Tetapi Ali tetap berangkat dengan membawa pasukannya sampai di Kufah dan pasukan Aisyah berada di Basrah. Maka sepakat ketika itu orang-orang mulia ini akan melakukan perdamaian. Ali mengutus salah satu pasukannya untuk melakukan perdamaian dan menemui Tolhah dan juga Zubair. Akhirnya dari dua kubu tersebut mendapatkan titik temu dan menerima kesepakatan tersebut untuk berdamai. Tetapi ada orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba yang sedang melakukan riya dan fitnah di tengah-tengah pasukan. Ia mengatakan, bagaimana bisa Tolhah dan Zubair ingin melawan Ali? Jangan-jangan mereka ingin merebut kekuasaan, padahal kita sudah senang Ali menjadi khalifah. Akhirnya bermacam-macam diceritakan oleh salah satu orang-orang munafik itu untuk memprovokasi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Akhirnya mereka mengikuti omongan orang-orang munafik untuk memecah belah kaum muslimin. Mereka menjadi dua kelompok, yang satu masuk ke pasukan Aisyah dan Zubair dan yang satu masuk ke pasukan Ali. Kemudian salah satu dari anggota kelompok orang munafik itu membunuh pasukan yang dibawa Aisyah dan sebagian membunuh pasukan yang dibawa Ali. Akhirnya pasukan dari Aisyah manusiawi berpikir bahwa yang membunuh adalah pasukan Ali, begitu juga sebaliknya, mereka saling bersuudzon. Maka pada waktu itu saling berhadapan-hadapan antara dua kubu, Ali dan kubu Aisyah. Maka terjadilah perang sebelum fajar. Padahal mereka sudah sepakat untuk tidak perang dan sepakat untuk berdamai. Tetapi pasukan Abdullah bin Saba telah mengadu domba kepada pasukan Ali dan juga pasukan Aisyah, sampai terjadilah perang pada malam itu. Kabar perang sampailah kepada Ummul Mukminin dan juga Ali. Maka para pemimpin berusaha untuk menghentikan perang ini tetapi tidak bisa. Kemudian Ka'ab bin Musawir mendatangi Aisyah meminta kepada Aisyah agar datang ke pertempuran itu. Aisyah datang dengan menunggangi unta yang diberikan tameng yang sangat kokoh. Maka bergeraklah Aisyah ke dalam pertempuran. Tetapi fitnah dari Abdullah bin Saba terucap bahwa
Aisyah datang untuk mendukung peperangan ini, sampai terjadilah perang yang sangat besar yang dinamakan Perang Jamal, karena Aisyah menunggangi unta. Padahal Aisyah datang untuk mendamaikan, dan Aisyah akhirnya meninggalkan tempat dan Allah selamatkan. Dan disitulah Zubair pun ingin meninggalkan perang, karena perang ini salah. Perang ini terjadi karena fitnah. Zubair pergi ke sebuah bukit. Di tengah-tengah perjalanannya datang seorang yang bernama Ibnu Jurmus yang ingin ikut dengan Zubair, karena Ibnu Jurmus beralasan ingin menjauh dari perang yang fitnah. Rupanya Ibnu Jurmus adalah orang yang jahat, dan kemudian Ibnu Jurmus membunuh Zubair. Zubair dibunuh dengan cara pengkhianatan dan dipenggal kepalanya. Kemudian Ibnu Jurmus membawa kepala Zubair ke Kufah, dan ia mengatakan bahwa ia sudah membunuh Zubair. Dengan lantangnya ia berkata, "Katakan kepada Ali, aku sudah membunuh biang kerusakan." Yang dimaksud adalah Zubair. Ketika Ali mendengar itu, ia menangis karena kesepakatan awal tidak akan perang. Ketika pasukan Aisyah mendengar bahwa Zubair dibunuh oleh Ibnu Jurmus yang menjadi pasukan Ali, pasukan Aisyah pun semakin semangat untuk perang, karena ini bukan hanya Utsman yang terbunuh, tetapi Zubair pun terbunuh. Perang pun terus berkecambuk sampai pada akhirnya Tolhah pun terkena panah dan Tolhah pun gugur di peperangan ini. Teman-teman semuanya, seperti itulah cerita singkat dari Perang Jamal. Semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck